Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang satu hal yang penting bagi kehidupan kita, yaitu air. Di dalam ilmu geografi disebut hidrologi. Di dalam hidrologi kita akan mempelajari tentang pengertian, siklus, manfaat, dan dampak air bagi kehidupan kita. Selamat belajar! Air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi manusia. Sebanyak 70% kawasan bumi ini merupakan kawasan perairan. Kawasan perairan sendiri meliputi kawasan lautan, sungai, danau, rawa, dan yang lain-lain. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari antara lain digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, pengelontoran kawasan perkotaan, dan yang lain-lain. Menurut ASDAQ tahun 2004, kawasan perairan yang paling penting adalah kawasan sungai. Bentuk dari air sendiri ada 3, yaitu salju, es, dan uap air. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, seperti yang digunakan untuk minum, makan, dan mandi. Sehingga air itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan kelak akan digunakan secara terus-menerus. Namun begitu pun demikian, jumlah air di permukaan bumi ini tidak akan berkurang. Hal itu disebabkan karena adanya siklus hidrologi. Buat yang mau tahu apa itu siklus hidrologi, akan dijelaskan oleh teman saya Devia. Apa sih yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Siklus hidrologi merupakan peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan. Air dari penguapan tersebut kemudian jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan kemudian akan mengalir baik di dalam maupun di luar permukaan tanah sebagai sungai yang kemudian menuju ke laut. Nah, berikut merupakan komponen atau tahapan siklus hidrologi. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panas sinar matahari atau yang disebut dengan proses evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara atau yang disebut dengan proses kondensasi. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun ke daratan dalam bentuk hujan atau yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah atau yang disebut dengan proses infiltrasi. Kemudian, air mengalir ke dataran yang lebih rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun yang disebut dengan proses transpirasi. Nah, siklus hidrologi dibedakan menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan juga panjang. Apa sih perbedaannya? Siklus hidrologi pendek, presipitasinya terjadi di atas laut, sedangkan untuk siklus hidrologi sedang dan juga panjang, presipitasinya terjadi di daratan karena adanya adveksi. Lalu, siklus hidrologi sedang dan juga panjang terjadinya proses berupa runoff, infiltrasi, dan juga perkolasi. Sedangkan untuk siklus hidrologi pendek itu tidak. Dengan adanya siklus hidrologi tersebut menyebabkan jumlah air di muka bumi relatif rendah, meskipun tidak sering Apa sih manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup?
Air merupakan sumber pokok bagi seluruh makhluk hidup. Apakah kita bisa hidup tanpa air? Tentu tidak bisa. Karena bayangkan saja jika kita tidak mengonsumsi air, kita akan kekeringan dan juga dehidrasi. Berikut merupakan manfaat air bagi makhluk hidup. Yang pertama, untuk manusia. Manusia sangat membutuhkan air untuk memasak, minum, mandi, dan lain-lain. Yang kedua, untuk hewan. Hewan juga sama seperti manusia, membutuhkan air untuk minum, mandi, dan lain-lain. Untuk tumbuhan, untuk proses fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan air untuk menghasilkan oksigen, dan oksigen dapat dihirup untuk seluruh makhluk hidup. Nah, berarti air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus mengelola dan menghemat air untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya itu adalah dampak dari kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Salah satu kegiatan manusia yang dapat berdampak terhadap siklus air adalah penebangan hutan secara berlebih. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan daerah resapan air paling besar. Ketika hutan dilakukan penebangan secara berlebih, yang kita ketahui akan menyebabkan hutan gundul. Ketika hutan menjadi gundul, maka resapan air menjadi berkurang. Ketika resapan air menjadi berkurang, maka tanah akan menjadi kering. Setelah tanah menjadi kering, itu beresiko menyebabkan salah satunya tanah longsor dan beberapa bencana lainnya. Lalu selanjutnya adalah kegiatan manusia yang dapat merusak siklus air. Yang pertama adalah ketika kalian menggunakan air secara berlebih untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah ketika kita membiarkan lahan itu kosong atau tidak kita tanami. Lalu yang ketiga itu adalah ketika kita membangun daerah yang seharusnya menjadi resapan air menjadi daerah yang menjadi bangunan-bangunan yang menyebabkan di mana daerah tersebut tidak ada resapan airnya. Nah, sedikit data yang ada di video memberikan informasi tentang air. Dapat dilihat besarnya jumlah penebangan hutan hampir menyentuh angka 50% untuk skala dunia, yang dimana dapat berakibat berkurangnya daerah resapan air yang nantinya menimbulkan berbagai macam bencana. Lalu sebuah data menunjukkan bahwa jumlah air bersih di bumi hanya sekitar 3%, yang berarti sisanya butuh proses penyaringan untuk layak konsumsi atau bahkan sisanya juga tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, data 15% ini adalah menunjukkan kepadatan bangunan di kota Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Jakarta merupakan kota dengan pembangunan paling masif atau wilayah dengan pembangunan paling padat. Maka dari itu, daerah resapan air di Jakarta cenderung minim atau bahkan dibanding dengan daerah lainnya, kota Jakarta memiliki daerah resapan air yang paling rendah, hanya sekitar 15% dari 100% lahan yang ada di Jakarta, yang dimana menyebabkan air menjadi menggenang dan tidak terjadinya siklus air dengan baik. Lalu seperti yang kita lihat, gambar yang siklus air itu seharusnya siklus air yang benar tanpa adanya hambatan atau perusak yang dapat mempengaruhi siklus air. Seperti yang kita pelajari tadi, air merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan kita. Manusia dapat menggunakan air untuk makan, minum, mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lainnya. Bukan hanya untuk manusia, tetapi air juga berguna untuk hewan dan tumbuhan. Dengan adanya siklus air atau siklus hidrologi, jumlah air di permukaan bumi ini relatif tetap atau sama. Oleh sebab itu, sebagai makhluk hidup, kita perlu mengupayakan diri kita untuk tidak ikut dalam hal yang mempengaruhi siklus hidrologi seperti penebangan pohon secara liar, supaya kualitas air dan kuantitas air di masa depan akan terjamin dan dapat digunakan untuk keberlanjutan di masa depan. Itu tadi pemaparan materi tentang eksplorasi siklus hidrologi perjalanan air di alam. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.